Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-12 ini tentang cloud dan industri 4. Di mana industri 4 instrumented dan interconnected cloud, di mana segala macam peralatan yang sudah terkoneksi seluruh dunia. Kemudian demanding citizen, permintaan terhadap teknologi itu di dunia sekarang sudah banyak, dan seluruh orang, hampir seluruh orang di dunia ini menggunakan smartphone. Kemudian complex organization, sebuah perusahaan sekarang harus mengikuti teknologi, kemudian juga dengan manajerial mereka, sehingga bagaimana bisa bergabung semua teknologi itu kepada sebuah organisasi, sehingga akan menjadi organisasi akan jauh lebih kompleks lagi. Yang biasanya mungkin semi manual atau manual, dia akan menjadi lebih kompleks. Divorce involving and sophisticated streets, dimana pasti ada hal-hal yang berbeda, kemudian hal berbeda itu berkembang, dan dia juga semakin canggih terhadap apa itu ancaman atau walaupun yang lainnya. Kemudian compliance regulation, di mana setiap organisasi atau sebuah perusahaan, atau Anda sebagai supplier atau sebagai konsumen, pasti ada compliance. Compliance itu berarti semacam keluhan, dan juga regulation berarti aturan-aturan terhadap sebuah organisasi atau maupun teknologi tersebut yang digunakannya bagaimana. Contohnya di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang ITA yang sebenarnya awalnya adalah untuk mengatur kebijakan untuk ekonomi, tapi sekarang berkembang banyak aspek lainnya yang dijadikan masuk ke dalam undang-undang tersebut. Highly automated adversaries, di mana teknologinya telah digunakan secara banyak, secara otomatis, dan dia akan baik itu pesaing perusahaan, atau kalau sebuah perusahaan yang sudah otomatis melawan yang yang masih tidak menggunakan teknologi, maka dia akan ketinggalan. Cyber security. Nah, pada saat ini cyber security menjadi isu yang sangat penting, karena suatu teknologi tanpa ada isu cyber security-nya, dia akan seolah tidak terasa aman, jadi harus ada perbedaan pandangan lagi terhadap berbeda untuk cloud computing nanti. Kita masuk ke industri 4. Kita lihat perbandingan antara masing-masing industri. Industri 1 itu 17,4, di mana ada mechanical production, steam and water power, dan using icon. Di industri 2 itu 1870, first assembly line, mass production, electricity, discovery of oil, and the production of petrol. Jadi ini udah mulai teknologi pengeboran, teknologi mengassembly sebuah alat barang-barang elektronik, dan sudah bisa ada yang dibikin secara massal. Nah, 1999 industri 3 ini baru muncul komputer dan IT. Kemudian ada microcircuit, dan prosesor, automated production, global supply chains. Nah, sekarang kita masuk ke era namanya industri 4, di mana interconnection of teknologi, mana teknologi itu terintegrasi, mana saja. Contohnya sekarang sudah perbankan aja, contohnya perbankan. Anda sekarang bisa mengambil uang di ATM manapun, kemudian bisa mengambil di negara manapun,
tentunya ada kode-kode tertentu mereka bekerja. Contohnya pakai Visa. Kalau Anda pakai Visa berarti di seluruh bank di dunia yang ada logo Visanya berarti Anda bisa mengambil uang di sana. Kemudian mass connectivity, ya, seluruh orang sudah terkoneksi. Ya. Kemudian ada smart device, ya, di mana ada peralatan-peralatan canggih, ya, sehingga membuat orang jauh lebih paham, lebih mudah mendapatkan informasi. Komputer dan event, ya, smallest device, ya. Peralatan ini semakin tambah lama tambah kecil. Ya. Contohnya flash disk, ya. Flash itu ada yang besar banget dulu, ya. Atau ininya cardnya itu besar. Kemudian mungkin bikin lebih kecil dan lebih kecil. Atau dulu komputer awalnya cuman ada yang pakai power aja, ya. Kemudian sekarang bahkan ada laptop yang kecil, maka termasuk di smartphone juga lebih kecil. Kemudian di industrial revolution pertama itu steamnya base mixing. Ini industrial revolutionnya electric energy based mass production. Ketiga ini komputer and internet based knowledge. Industri 4 baru artificial intelligence, information technology, ya, intelligence. Dalamnya ada big data, internet of things, dan cloud. Ya. Ini intelligence-nya artificial intelligence, ini software. Jadi di sekarang ini orang mainnya di sini, ya, artificial intelligence dan information technology, di mana ada irisan, ya, intelligence, information, big data, IoT, dan cloud. Nah, teknologi yang ada pada industri 4 ini, ya, ada additive manufacture, ya, habis itu bahan tambahan, bahan yang dapat masukan buat sebuah perusahaan manufaktur. Simulasi, ya, simulation itu ya simulasi lah, ya. Kemudian autonomous robot, ya, di mana robotnya bisa bergerak sendiri, bahkan ada robot menciptakan robot lagi, ya. Kemudian sistem integration, terintegrasi, internet of things, ya, jadi sebuah device yang digunakan buat internet, bisa di seluruh pekerjaannya bisa lewat. Kemudian cyber security, ya, tentunya untuk keamanan, cloud data, data cloud, big data analytic, augmented reality, ya. Nah, itu teknologi yang banyak dipakai pada industri 4 sekarang ini. Nah, kalau kita analogikan ke Indonesia, ya, di otak Indonesia itu ada the brain behind the industrial revolution, EA, AFR kamera, and other sensor, provide sensors. Ini contohnya inilah, ya, robot, ya. Cloud is anywhere, everywhere. Automatic robotic provide muscle. Data connectivity are central nervous system. Nah, kita lihat sekarang cloud pada industri 4. Cloud industri 4, no matter what industry you are in, cloud technology is a critical enabler of the next industrial revolution. Bahwa cloud itu merupakan sebuah teknologi yang akan dipakai pada industri 4 ini, dengan menyediakan untuk bisnis, ya, dalam teknologinya. Nah, the connective tissue of industry, ya. Cloud itu merupakan sebuah jaringan, ya, hubungan jaringan dalam industri 4. The key element that makes possible to develop production. Ya. Kuncinya adalah bagaimana ada elemen-elemen yang bisa digunakan untuk membuat sebuah barang atau strategi ini is innovative, more effective and efficient by leveraging sensor, artificial intelligence, dan robotics, ya. Dimana dia membuat sebuah sensor yang sudah bagus, ya, kemudian ada IA-nya dan robotik. Nah, sekarang kita lihat cloud manufacturing, ya. Process of utilizing well-established manufacturing resource such as enterprise resource planning, ERP, tax cloud. Jadi proses untuk yang tersedia
pada sebuah perusahaan, ya tentunya ERP ini. This way information can be viewed, update and application anytime or place. Jadi bisa dilihat, bisa diupdate dimanapun, pada tempatnya. Fluid manufacture was intended to handle big manufacture. Dia bahwa fluid manufacturing itu ya tujuannya untuk menghandle, untuk bisa menangani big manufacturing, perusahaan yang besar, which mean they follow the whole manufacture process from the design, inspect, production, maintenance, seluruhnya. Kemudian IT incorporate the key technology such as industrial, IoT, Internet of Things, dan CPS. Lanjut dari ininya, cool manufacturing, companies can already begin or to envision production not as process but a genuine service. Sebuah perusahaan bisa siap untuk memulai sebuah produksi atau bisa membayangkan sebuah produksi tidak menjadi sebuah proses, tapi sebuah service yang asli. It's not to distant future way possible to use virtual plan seperti locate strategi, close target consumer, reduce the production capacity, mengurangi kapasitas produksi, to capitalize on sales. Kemudian ada edge computing. Edge computing is a method, sebuah metode optimizing cloud computing system by taking the control computing application data, the service way from the central nodes, the other digital extreme, the internet, which make contact with the physical world. Jadi edge computing itu bagaimana sebuah metode yang mengoptimalkan cloud ini, yang bisa sistem cloudnya bisa dikontrol oleh sebuah aplikasi data service pada sebuah node atau dalam sebuah jaringan. Kemudian ada fog computing. Fog computing is pushes intelligence down to local area network, level network architecture, processing data for not to IoT Internet of Gateway. Edge computing push the intelligent processing power and the communication capabilities of edge gateway or application direct to device. Jadi di fog computing dia lebih menekankan pada peralatan yang lebih canggih lagi untuk sebuah jaringan, arsitekturnya bagaimana. Jadi kalau kita lihat grafisnya, di sini di edge tadi, kemudian di atasnya ada fog computer, dan di atasnya lagi adalah cloud. Nah, ini berarti jumlah yang ini kan million, thousand million. Need for fog or edge. The shop floor and the assembly line are becoming increasingly more connected. And then the number device such as 3D camera, sebuah peralatan semacam 3D camera, new generation numerical control machine, and various kind of sensor. Dimana ada sebuah mesin juga yang banyak berjenis, banyak jenisnya, mulai dari sensor generated real time, kemudian meyakini lebih efisien proses produksinya, dan lebih meningkat actively. Internet network are increasingly more congested and the impossible respond share information as such period. Ini ya sama lah dengan menumbuhkan jaringan internet ini more congested, sehingga sebuah perusahaan lebih bisa mendapatkan informasi, proses silent informationnya, waktu mendapatkan informasinya jauh lebih singkat dalam periode waktu yang. Nah, kemudian teknologi for edge, cloud computing, sensor intelligence object, M2M, 5G wireless network. Ini gambaran integrated system to run different application very close to production or connected to cloud for management application. Ini contoh tambahannya.
Ini untuk edge computing, ini cloud computing. Cloud computing kan sedikit berbeda, dia dia bisa diakses dari mana saja juga. Kalau ini lebih kompleks. Edge computing ada relevan to industri 4. Edge computing will keep you safe. Industri 4 all about connecting machine. Industri 4 itu bagaimana menghubungkan seluruh device atau mesin. So your manufacturing process can react more quickly and intelligent change. Jadi kalau kamu punya sebuah perusahaan manufaktur, prosesnya akan lebih cepat dan lebih pintar untuk bisa merubah condition keadaan pada sebuah proses. Computing will make your big data small. Bringing intelligence your manufacturing operation means collecting data from sensor in your equipment and analyzing to make real-time decision to predictive maintenance. Jadi membuat sebuah komputer yang pintar ini ke sebuah perusahaan, di operasi perusahaan, berarti dia akan mengambil data dari sensor, contohnya ya, dari sensornya, dari peralatan yang Anda punya, menganalisa data, membuatnya real time sehingga bisa diprediksi, diproses oleh dan diprediksi oleh mainframe. Edge computing will give you ultra low latency. With edge computing, you can easily connect machines from different manufacturers with the independent and the relation logic layer running local thread ultra fast. Sama tadi. Edge computing can be integrated layer between your factory floor and data and your ERP. Jadi dia bisa menggabungkan, integrasikan antara factory floor, data auditor dan ERP atau aplikasi ERP Anda. Building intelligent supply chain. Supply chain berarti bagaimana supply chain, cara mengelola sumber daya yang ada, atau bagaimana mengelola contohnya bahan baku, ada gudang, kemudian ada transfer processing, ada distribution dan retail, semuanya itu terkoneksi. Nah, maka dibutuhkan Internet of Things and makes business application interact with the physical world. Big data make large data accessible to for advanced analytic intelligence, machine learning, dan artificial intelligence. Automate repetitive process and learn for human expectation handling and decision making. Ini bagusnya. Advanced analytics finds the pattern to support decision and predict the future. Sebuah keuntungan lah, bagaimana bisa melihat bentuk data, tata batas untuk memutuskan sebuah keputusan dan memprediksi masa depan. Blockchain distribution collaborative process across the entire value network. Sama ya. Data intelligence find the new value data set in new business model. Another of industry 4 and real cloud, artificial intelligence creates service for user with no machine learning knowledge. Kemudian cloud platform service for expert machine learning guys. Cloud draw for deep learning. Kalau untuk robotic, task offloading to cloud, mobil robot, cloud-based robotic service, knowledge sharing platform for robot via cloud. IoT-nya data processing with cloud and extended processing to edge. IoT analytics. Now, possible of artificial intelligence, natural processing, deep learning, simulation modeling, machine translation, social network analytics, machine learning, robotic, Internet of Things, image analytics, graph analytics, audio analytics, visualization, virtual personal system, natural language processing. Ini semua bisa digunakan di dalam artificial intelligence. Cloud building block, ya, ada Cloud Vision, ada Cloud Head, AutoCAD, ini bahasanya. Ini contoh yang punyanya Amazon, ya. Ada Amazon
S3 ya. Kemudian initial training data, contohnya yang punya Amazon tapi di setiap perusahaan nanti bisa jadi ininya sedikit berbeda alurnya. Ini beberapa deep learning cloud service yang bisa Anda lihat nanti. Ada Alibaba, AWS SageMaker, Circle, Domino's, Google Cloud, Google Colabs, IBM Watson dan lain-lain. Namanya yang lainnya bisa Anda lihat dan nanti. Ini all in industry 4 ya. Usual companies often have large amount of data without generating any added value from it. According to study the World Economic Forum Corporation with 80 currently 70% of all connected communication data. Jadi di dalam industri 4 sebuah perusahaan ya, akan sering berhadapan dengan banyak data yang banyak data dan tanpa menambahkan form kepada value formnya, mengikuti dari beberapa studi ekonomik dari beberapa negara. Robotic and cloud, robotic service that make the find out of the robot development life cycle a vital step forward in the path and to increase the robot affordability to ease the development. Ini dalam kasus robot ini robot as service plus the cloud. Robot is in the cloud. Ini low capital expenditure di mana modalnya kecil plus make robot capabilities tambah dengan kelibatan dari robot. Kemudian programming the remote physical robot. Jadi ini robot as service ya, high-res robot, cloud connected mobile apps, maintenance service. Robot in the cloud, democratize robot by providing remote access instead of the art multi-robot research facility. The Robotorium project provides remotely assisted swarm robotic research platform which remain freely accessibility to anyone. Ini beberapa inilah kemampuan dari robotnya. Some news, sesuatu yang baru dari robotic platform. AWS Robot Maker, Honda Robotic as Service Platform, Google Cloud Robotic, Microsoft ROS for Windows. Ini contohnya yang punya Honda, Robotic Application Layer, developer, provider, application, dia Honda RAS-nya. Robotic as service, data application service, sehingga dia device-nya bisa buat mobil, buat smart hub, bikin robot lagi, buat sarana pengangkut dan lain-lain. Nah, evaluasi Internet of Things. Pertama itu pre-internet, human to human, Internet of Content, email, information, entertainment, Internet of Service, Web 2, productivity, e-commerce, Internet of People, social media, kemudian Internet of Things, machine to machine, identification, tracking, monitoring, metering, automatic auto action payment dan lain-lain. Nah, how the Internet of Things dan Cloud complement each other. Ini parameternya, big data, parameter Internet of Things, Cloud computing. Big data, source to big data, away means to big data. Bisa Anda lihat aja sini, reachability-nya very limited, far spread wide. Mungkin itu untuk pertemuan ke-12 ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.